Shalom saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, dimanapun saudara berada, entah sedang di rumah, entah sedang di dalam perjalanan. Intinya saya senang sekali bisa menjumpai saudara-saudara sekalian lewat tayangan singkat ini. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah menjalani kurang lebih 4 bulan sebuah situasi yang sulit. Bukan hanya kita, tetapi seluruh masyarakat di dunia. Dengan adanya COVID-19 yang dimulai dari Wuhan, yang sekarang ini sudah menyebar ke lebih dari 213 negara di dunia. Dan terus terang Bapak Ibu sekalian, situasi ini sungguh menakutkan bagi semua orang. Kenapa? Karena COVID-19 bisa berakibat pada kematian, dan juga bukan hanya itu, tetapi berakibat pada munculnya krisis-krisis yang lain. Misalnya krisis ekonomi, krisis sosial, krisis kepercayaan, dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, sebagai orang Kristen yang percaya kepada kuasa Tuhan, saya tertarik dengan ayat yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 28. Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaannya saudara-saudara sekalian, apakah betul bahwa Allah turut bekerja di dalam peristiwa COVID-19 ini? Tentu pertanyaan ini sulit untuk dijawab. Tetapi saudara sekalian, kita harus belajar percaya kepada kebenaran firman Tuhan ini. Ada yang mengatakan bahwa COVID-19 ini jangan-jangan karena Tuhan sedang menghukum umat manusia. Ada juga yang mengatakan jangan-jangan karena ini akibat dari adanya teori konspirasi. Ada juga yang mengatakan ini karena human error. Pertanyaan-pertanyaan itu sesungguhnya tidak mudah untuk menjawabnya. Tetapi saudara sekalian, ini adalah fakta bahwa kita sedang menghadapi sebuah situasi yang sulit. Walaupun situasi atau wabah seperti ini bukan baru kali ini. Kalau kita belajar sejarah, maka ada wabah-wabah yang lebih parah sebelumnya. Korbannya puluhan juta, lebih banyak. Dan saya harapkan itu benar, lebih banyak daripada korban COVID-19. Tetapi saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, kita harus belajar melihat dari sisi yang lain tentang COVID-19 ini. Sisi yang lain itu adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk situasi seperti yang saat ini kita sedang alami. Tetapi pertanyaannya adalah, apa itu? Maka ini yang saya ingin jelaskan kepada kita semua. Minimal ada 3 poin yang saya ingin share kepada saudara sekalian. Poin yang pertama adalah bahwa peristiwa COVID-19 ini membawa kita kepada satu titik kesadaran bahwa ternyata kita manusia ini terbatas. Dan dalam keterbatasan diri kita itu, kita butuh yang tidak terbatas. Dan saya kira semua manusia, semua orang percaya bahwa yang tidak terbatas itu adalah Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dalam situasi seperti ini kita harus belajar datang kepada Tuhan. Belajar berkata bahwa yang saya andalkan adalah Tuhan dan bukan kekuatan atau kehebatan saya sebagai manusia. Karena dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang bersandar kepada kekuatannya. Tetapi ayat yang ke-7 jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya.
Karena itu, ketika kita sadar kita lemah, kita terbatas, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Sebab fakta menunjukkan bahwa COVID-19 ini menakutkan bagi semua orang, bagi semua bangsa. Katakanlah mulai dari bangsa adidaya, tetap juga takut sampai kepada bangsa yang mungkin masih dan sedang berkembang. COVID tidak memandang bulu, tidak memandang status sosial, status pendidikan, apakah seorang bangsawan atau rakyat jelata, apakah seorang pejabat atau bukan rakyat biasa. Semua bisa terpapar dengan COVID-19. Itu bukti yang sangat konkret bahwa kita tidak berdaya. Kita memiliki keterbatasan. Kita pergi kemana saja kita mesti pakai masker. Dan saya mendorong supaya orang Kristen betul-betul taat mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, supaya kita selamat dari COVID-19 ini. Hal yang kedua yang saya ingin share kepada saudara sekalian, bahwa melalui COVID-19 ini, itu mendorong kita untuk membangun sebuah persekutuan dalam keluarga. Bapak Ibu sekalian, keluarga itu adalah tempat yang utama dan pertama berlangsungnya seluruh proses kehidupan yang bermakna. Nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya mulai terbangun di dalam rumah tangga, termasuk rohani kita, bahkan dalam bermasyarakat kita terbentuk di dalam rumah tangga. Kedisiplinan kita bekerja terbentuk dalam rumah tangga. Bahkan bagaimana kita berdemokrasi, bermufakat itu bisa dibentuk di dalam rumah tangga. Dan bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika situasi sangat normal, khususnya kita yang tinggal di kota-kota besar, kita jarang berkumpul bersama dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan keluarga inti kita, karena kita sibuk masing-masing dengan urusan dan pekerjaan kita. Tetapi melalui COVID-19 memaksa kita untuk stay di rumah, bekerja dari rumah, kita banyak waktu di rumah, dan saya berharap kita gunakan momentum itu untuk membangun mesbah keluarga dengan baik, supaya dari keluarga itu muncul pribadi-pribadi yang berkarakter unggul, yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat di tengah-tengah masyarakat, di tengah dunia bisnis, di tengah-tengah negara, bangsa, dan termasuk di gereja. Bapak Ibu sekalian, karena itu jangan lewatkan waktu itu. Gunakanlah sungguh-sungguh berkumpul bersama dengan keluarga, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, sharing soal kehidupan kita dan masa depan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang saya ingin sharing, bahwa dengan kita tinggal di rumah karena peristiwa COVID-19 ini, kita mulai dilatih oleh Tuhan untuk peka dengan orang lain, peka dengan kebutuhan sesama kita. Siapapun itu, sesama kita itu, kalau belajar kepada apa yang dijelaskan dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, sesama kita adalah orang yang berada dalam sebuah kebutuhan, di mana Tuhan mengutus kita untuk menolong mereka, untuk peduli mereka. Dan saya kira contoh yang paling hebat adalah Kristus itu sendiri. Dia selalu peka dengan keadaan-keadaan orang yang di sekitarnya. Saatnya sekarang Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh egois. Minimal kita naikkan doa kita untuk sesama kita, untuk gereja Tuhan di Indonesia, untuk pemerintah kita, untuk bangsa dan negara kita. Kita memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan menganugerahkan hikmat kepada pemimpin kita, mulai dari kepala negara, presiden, dan wakilnya, para menteri, TNI Polri, gubernur, wali kota, bupati, camat, aparat desa, dan khususnya orang-orang yang ada di garis depan, dokter, para perawat. Kita doakan supaya mereka diberikan kecakapan untuk menangani kasus COVID-19 ini. Ibu bapak sekalian, tapi di sisi lain kita harus
menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Dan itu sangat baik. Bapak Ibu sekalian, jangan sia-siakan waktu ini. Hidup itu adalah kesempatan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mau akhiri renungan singkat saya ini. Bahwa kita mesti rendah hati. Sadar bahwa kita terbatas dan kita harus butuh Tuhan setiap saat. Yang kedua, mari kita mulai membangun sebuah mesbah keluarga yang sangat intim dalam rumah tangga kita. Dan yang ketiga, mari kita belajar peduli dengan sesama kita, peduli dengan lingkungan kita. Karena itulah karakter orang Kristen, orang percaya, supaya orang lain di sekitar kita, dunia di sekitar kita diberkati dengan kehadiran kita. Mari pahami bahwa Allah sedang mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita di tengah masa pandemik ini. Tetap semangat, tetap bangkit, dan melangkah pasti menuju masa depan yang lebih baik. Tuhan pasti menolong kita semua. Amin.